Perkenalkan, nama saya Cynthia Gibralama Ani dengan NIM 2310517, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Bersekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Manado. Tujuan pembuatan video saya pada saat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu pembelajaran PKN. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengembangan pembelajaran PKN sebagai pendidikan abad 21 untuk sekolah dasar. Dalam pembahasan materi ini ada beberapa poin penting yang dibahas. Yang pertama, ada konsep dan karakteristik pendidikan abad 21. Yang kedua, transformasi pendidikan kewarganegaraan di era digital. Yang ketiga, integrasi keterampilan abad 21 dan pembelajaran PKN. Dan yang keempat, model-model pembelajaran inovatif untuk PKN abad 21. Dan yang kelima, ada penilaian autentik dan pembelajaran PKN abad 20 dalam pembelajaran PKN abad 21. Termasuk pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep dan karakteristik pendidikan abad 21. Yang pertama, ada definisi dan filosofi pendidikan abad 21. Pendidikan abad 21 merupakan paradigma pendidikan yang menekankan pada pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk hidup dan kerjasama informasi dan globalisasi. Filosofi pendidikan pada abad 21 berpijak pada konstruktivisme sosial yang memandang belajar sebagai proses membangun pengetahuan melalui interaksi sosial dan pengalaman bermakna. Filosofi pendidikan abad 21 berakar pada pemikiran John Dewey tentang pendidikan progresif, teori konstruktivisme, Piaget dan Vygotsky, serta teori kecerdasan majemuk Howard Gardner. Pendidikan abad 21 memandang peserta didik sebagai individu yang aktif membangun pengetahuan, bukan penerima pasif informasi. Dua, kompetensi abad 21. Berbagai kerangka konseptual telah dikembangkan untuk mengidentifikasi kompetensi abad 21 yang perlu dikembangkan melalui pendidikan. Salah satu kerangka yang bagus yang paling banyak digunakan framework PAR 21 Stanford yang dikembangkan oleh PwC. Kerangka ini mengidentifikasi berbagai kategori kompetensi utama. Yang pertama ada keterampilan belajar dan inovasi. Dalam keterampilan belajar dan inovasi itu ada berpikir kritis dan penyesuaian. Berpikir kritis dan pemecahan masalah adalah kemampuan untuk menganalisis kemampuan untuk berpikir di luar kebiasaan, menghasilkan ide-ide baru yang beragam, mengkolaborasi dan mengembangkan ide serta
Education. Pada fase ini, PKN lebih menekankan pada pengetahuan tentang negara dan pemerintahan, serta hak dan kewajiban warga negara secara formal. Pendekatan pembelajaran cenderung doktrinasi dan transfer of knowledge. Yang kedua, fase pendidikan moral Pancasila. Pada fase ini, PKN lebih berorientasi pada penanaman nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Penekanan lebih
kreativitas dan inovasi peserta didik didorong untuk menemukan solusi kreatif terhadap permasalahan sosial, merancang kampanye kepedulian sosial, atau menciptakan produk untuk kebaikan lingkungan. Yang ketiga, pengembangan remaja komunikasi pembelajaran memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk membangun maupun meningkatkan berargumentasi dan mendengarkan pendapat orang lain secara efektif dengan kontak dan kolaborasi antar peserta didik di luar jam pelajaran. Yang ketiga, virtual field trip dan simulasi digital. Kunjungan virtual ke lembaga-lembaga pemerintahan, museum, dan situs-situs bersejarah dapat memberikan pengalaman belajar yang kaya tanpa harus melakukan kunjungan fisik. Simulasi digital seperti pemilihan umum atau sidang dapat memberikan pengalaman praktis tentang proses demokratis. Dan yang
proyek kewarganegaraan yang kompleks dan bermakna. Peserta didik mengidentifikasi masalah sosial di lingkungan sekitar, merumuskan solusi dan melaksanakan tindakan nyata dan merefleksikan hasil proyek. Dan yang kedua ada problem based learning. Model pembelajaran berbasis masalah menghadapkan peserta didik pada permasalahan sosial yang kompleks dan menantang untuk mereka mencari solusinya. Peserta didik menganalisis akar masalah, mengumpulkan informasi, mengusulkan alternatif solusi, dan mengevaluasi efektivitas masing-masing. Dan yang ketiga ada service learning. Service learning menggabungkan pembelajaran akademik dengan pelayanan kepada masyarakat. Jadi peserta didik belajar konsep kewarganegaraan sambil memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Yang keempat ada fielded classroom. Model kelas terbalik memungkinkan peserta didik mempelajari materi PKN mandiri di rumah melalui video pembelajaran. Sementara waktu di kelas digunakan untuk diskusi, debat, simulasi, atau proyek kolaboratif. Dan yang kelima itu inquiry based learning. Pembelajaran berbasis inquiry mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, menyelidiki dan mengemukakan jawaban atau pertanyaan tersebut secara mendalam. Penilaian autentik dalam pembelajaran PKN sebagai pusat. Penilaian dalam pembelajaran PKN sebagai pembelajaran abad 21 perlu berlatih dan penilaian tradisional menuju nilai autentik yang mencerminkan kompetensi kewarganegaraan secara holistik. Yang pertama, performance assessment. Penilaian kinerja mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan dalam situasi nyata. Contoh simulasi musyawarah kelas, debat, atau presentasi hasil proyek. Yang kedua, portofolio assessment. Portofolio berisi kumpulan karya peserta didik yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian dalam pembelajaran PKN. Portofolio dapat berupa tulis, refleksi, dokumentasi proyek, dan publikasi. Dan yang ketiga itu self and practice assessment. Penilaian diri dan analisis dialog mendorong peserta didik untuk merefleksikan pembelajaran mereka sendiri dan memberikan umpan balik konstruktif kepada teman. Hal ini mengembangkan kemampuan metakognitif dan keterampilan evaluasi. Yang keempat, project-based assessment. Penilaian berbasis proyek mengevaluasi kemampuan peserta didik dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek kewarganegaraan. Aspek yang dinilai meliputi proses, produk, dan refleksi. Yang kelima, rubrik assessment. Rubrik penilaian yang jelas dan komprehensif membantu guru dan peserta didik memahami kriteria keberhasilan dalam pembelajaran PKN. Rubrik ini mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewarganegaraan. Dari materi yang saya jelaskan tadi, di sini saya menarik kesimpulan bahwa pengembangan pembelajaran PKN sebagai pendidikan abad 21 untuk sekolah kita merupakan upaya strategis dalam membentuk warga negara yang tidak hanya memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban, tetapi juga memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat digital dan global. Melalui transformasi paradigma pembelajaran, integrasi keterampilan abad 21, implementasi model-model pembelajaran